Puji Tuhan, shalom semuanya. Halo. Puji Tuhan, terima kasih untuk pujian penyembahan membangkitkan semangat roh kita pagi ini. Haleluya. Terima kasih untuk Bapak Ketua yang sudah berikan saya kesempatan bagikan firman, dan saya percaya bahwa pagi ini tabung-tabung roh kita akan terisi penuh karena berkat roh yang kita terima pagi ini. Kita berdoa sekali lagi untuk firman Tuhan dan kita minta pengurapan yang baru mengalir. Kami bersyukur untuk hari ini, pagi ini, kami sambut semua berkat roh atas kami, dan kami percaya bahwa telinga roh kami sedang dipertajamkan, mata roh kami semakin dipertajamkan, sehingga firman Allah yang kami dengar jatuh ke tanah hati yang subur, siap dibangun dan bertumbuh lebat untuk kemuliaan Tuhan. Diberkatilah kami yang datang dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saya akan berikan sebuah tema firman Tuhan pagi ini untuk kita sharing bersama-sama ya. Adalah tetap bertumbuh di dalam masa yang sukar ya. Iman kita harus tetap bertumbuh di dalam masa yang sukar. Kalau izin saya mau sharekan screenshotnya saya pagi ini. Oke, apa yang menjadi bagian kita orang percaya? Ya, orang percaya itu kita punya iman yang harus setiap hari itu ada peningkatan, ada pertumbuhan yang terjadi. Karena dalam menghadapi situasi-situasi yang seperti ini, saat ini ya kita tahu bahwa hari-hari ini semua bangsa, bukan cuma Indonesia ya, sedang berjuang menghadapi yang namanya pandemik ini ya. Belum lagi ada resesi global yang mengintai dan masih banyak masalah-masalah yang lain. Dan keadaan-keadaan yang terjadi ini seakan-akan membuat moral kita bukan tambah baik ya. Moral itu tambah rusak, Saudara. Ya, tapi satu hal yang pasti, Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan umatnya ya. Kita percaya itu. Nah, oleh karena itu kemenangan yang kita harus peroleh itu harus jadi bagian penting di barisan depan dalam menghadapi situasi apapun ya, karena memang kita tahu bahwa rancangan Tuhan itu bukan kecelakaan tapi damai sejahtera.
Tapi bagaimana kita harus mempersiapkan diri kita untuk menghadapi semua situasi ini supaya kita mengerti bahwa kita imannya semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Iya, tema saya pagi ini adalah iman harus tetap bertumbuh di masa yang sukar, ya. Kita melewati ini dan Alkitab berkata memang hari-hari terakhir adalah masa yang sukar, ya. Tapi bagaimana iman kita harus bertumbuh. Setiap orang percaya harus mau bertanding dalam berlomba, saudara, supaya keluar sebagai pemenang. Karena kita memang ada untuk hal itu dalam peperangan. Ini sebenarnya masa peperangan roh. Saudara percaya nggak percaya, semua kita dalam peperangan. Nah, kalau kita nggak punya senjata roh, ya tentu kita pasti yang kalah, ya. Tetapi dalam pertandingan ini kita tahu bahwa kita nggak bertanding sendiri. Ada Tuhan yang akan menyertai dan menolong kita supaya akhirnya kita akan tetap ya keluar sebagai orang-orang yang menang. Saya akan ajak kita baca dalam 1 Korintus 9 ayat 24 sampai dengan ayat 27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan akan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh satu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh satu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari dan tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Wow, luar biasa ya penyataan Rasul Paulus ini untuk jemaat-jemaat di Korintus, saudara. Dan saya percaya bahwa semakin kita dihadapkan dengan masalah-masalah yang seakan-akan menghimpit kita, kita tidak pernah terhimpit. Sebaliknya, kita akan keluar menjadi orang-orang yang menang. Nah, mari kita lihat kenapa Paulus ingin menceritakan hal ini lebih jauh kepada kita, ya. Dia berkata bahwa tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Bukan satu hal saja, saudara. Bukan dua hal saja, saudara. Tetapi segala hal yang menuntut kita untuk berperang di sana, ya, kita harus bisa menguasai diri kita. Memang self control ini tidak mudah, saudara. Bicara self control, tidak semua orang bisa menang di situ. Nah, self control ini apa yang kita harus kuasai? Kuasai pertama pikiran kita, ya. Kuasai pertama, yang kedua perkataan kita. Nah, pikiran ini yang kadang-kadang sulit untuk kita bisa menaklukkan, ya. Dan kadang-kadang perkataan kita akhirnya bukan bersyukur, tapi mengeluh dalam segala keadaan. Alkitab berkata, hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah kita. Siapa yang suka mengamalkannya akan makan buahnya. Jadi kadang-kadang saat pikiran kita udah terhimpit dengan masalah-masalah, kita malah berkata yang jadi sia-sia karena persengutan. Nah, ini yang saya katakan, kita harus self control, menguasai diri dalam segala hal, ya. Nah, apa yang Paulus inginkan dari orang-orang Kristen yang sedang berjuang dalam iman, ya? Kita sedang berlari bukan dengan tanpa tujuan, tapi kita berlari dengan tujuan karena fokus kita ada di depan. Nah, persoalannya orang-orang yang sedang mencari Tuhan, sedang belajar firman Allah, kalau dia masih menoleh ke kiri, menoleh ke belakang, nah akan tertinggal, saudara. Ya, nah tetapi kita lihat di ayat yang berikut dikatakan begini, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Ya, ini paling penting, saudara. Bagaimana Paulus ingin menyatakan tentang penguasaan diri, menguasai diri dalam segala keadaan. Dan ini yang harusnya jadi bagian kita dalam kehidupan kita masing-masing. Bagaimana kita menguasai diri kita punya self-control untuk kita bisa menang pertandingan. Karena iman harus tetap bertumbuh di dalam masa-masa yang sukar. Nah, kita lihat slide ini, 2 Timotius 3 ayat 1 ya, berkata apa? Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kalau bilang-bilang hari terakhir dan kita mulai lihat firman Allah, kita bisa membaca bahwa situasi sekarang ini seakan-akan membawa kita untuk melihat bahwa inilah keadaan hari-hari terakhir. Kita menghadapi masa yang sukar.
Dan kalau kita baca sampai di ayat-ayat seterusnya dalam kitab 2 Timotius pasal yang ketiga ini, saudara ya, ini berbicara bahwa apa? Masa yang sukar itu bukan bicara tentang sesuatu yang kita dihadapkan, kita mungkin artinya menghadapi perang yang langsung secara manusia kita ini dihadapkan dengan pedang, bukan saudara. Tetapi kita dihadapkan dengan moralitas yang akan membuat kita tidak bisa melihat apa yang baik dan apa yang benar. Dan ini persoalannya, saudara. This is problemnya, ya. Masa yang sukar ini bagaimana kita bisa menaklukkan, kita bisa keluar dari orang yang menang. Karena di ayat yang kedua dari 2 Timotius 3 ayat 1 tadi, lalu sekarang ayat kedua, dikatakan bahwa manusia akan mencintai dirinya sendiri, ya, menjadi hamba uang, mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan dia tidak berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Saudara, ayat 5 dikatakan, Tuhan berkata, ya, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Apa yang Tuhan bilang sama kita? Jauhilah mereka itu. This is a problem, saudara. Ini problemnya. Kalau di masa-masa yang sukar kita menghadapi situasi yang seperti ini, ya, pandemi global dan macam-macam yang terjadi ini, kemudian moral kita, ya, rusak. Ini problemnya, saudara. Ya, makanya iman kita harus terus bertumbuh dalam keadaan masa yang sukar. Ya, kita harus bisa melawan arus. Nah, saudara kalau senang melihat ikan dalam akuarium atau mungkin bahkan saudara yang tinggal di pesisir pantai, ya, kita bisa melihat ikan yang hidup itu, dia kalau berjalan selalu melawan arus. Tapi kalau ikan yang mati itu, di mana arus mengalir, nah ikannya ikut mengalir. Nah, dalam rohani kita ini adalah orang-orang yang percaya sama Tuhan. Seperti apapun keadaan dunia, harusnya kita nggak ikut arus, saudara. Karena kita punya kehidupan roh yang luar biasa. Nah, bayangkan kalau krisis moral terjadi, maka akan terjadi krisis ekonomi, krisis keamanan, krisis pangan, papan, dan seterusnya, saudara. Krisis kesehatan, dan sebagainya macam. Nah, apa yang kita baca dalam firman Tuhan dalam 2 Timotius 3 ini menunjukkan bahwa bagaimana kita menguasai diri seluruhnya itu dalam apa? Penguasaan self control diri kita, ya. Attitude kita, karakter kita, moral kita. Ini membuat kita kalau kita melangkah dengan spiritual yang baik akan bertumbuh dengan luar biasa dan kita bisa menghadapi situasi-situasi yang sulit dalam segala keadaan ini, saudara, ya. Dalam pelayanan ibu-ibu, ya, yang saya pegang, Tuhan percayakan untuk saya pegang dari Sabang sampai Merauke. Setiap hari, apalagi ibu-ibu, ya, yang dihadapi itu selalu berhadapan dengan perasaannya. Setiap hari ada aja problem yang mereka sepertinya menghadapi. Nah, kita orang hidup, ya, pasti ada masalah, persoalan. Yang jadi pertanyaannya adalah apakah kita menang dari persoalan itu atau kita tenggelam dengan persoalan itu, ya. Nah, ini yang menjadi masalah kita yang kita harus benar-benar mengupasnya dan membongkarnya dan kita keluar dari orang-orang yang menang. Jangan biarkan masalah memojokkan saudara sampai akhirnya saudara nggak mengerti tujuan apa saudara dan saya hidup sampai hari ini. Ya. Kadang-kadang problem-problem yang kita hadapi, problem-problem perasaan, nah ini ya, itu bukan dari luar, dari diri sendiri, ya. Musuh terbesar adalah diri kita sendiri saat kita nggak bisa menaklukkan diri kita. Itu musuh terbesarnya kita, ya. Dan katakan dalam 2 Timotius tadi, ego-egonya kita, mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang dan sebagainya macam. Kalau bicara uang, saudara, mungkin Anda punya uang, kita bisa beli, ya. Istilahnya tempat tidur yang empuk, yang orang bilang on air begitu, ya. Ada goyangnya supaya katanya bisa tidur dengan nyenyak. Tetapi uang bisa beli tempat tidur, tapi uang nggak bisa beli tidur nyenyak, saudara. Uang bisa beli obat, tapi uang nggak bisa beli kesembuhan. Ini bicara tentang apa? The power of God.
Bahwa kita mungkin bisa melakukan jual beli dengan uang dengan segala hal, tetapi uang tidak bisa membeli yang namanya kuasa otoritas Tuhan. Ya, orang punya rumah mewah, tapi dalam rumah yang tinggal bisa saja mereka bertengkar, kehilangan damai sejahtera. Kenapa? Karena tidak ada self control, tidak ada penguasaan diri. This is problem. Makanya di tengah-tengah situasi seperti ini, harusnya iman kita terus bertumbuh supaya yang terjadi adalah good karakter yang muncul dalam roh kita. Ya, karakter-karakter ilahi itu nyata buat diri kita supaya kita boleh menjadi orang yang menjadi garam dalam kegelapan ini dan pemberi rasa dalam rasa yang tidak mengenakan ini. Nah, oleh karena itu, anak-anak Tuhan sebagai orang-orang yang mengasihi Dia, kita perlu melihat semua situasi ini untuk kita menaklukkan segala egosentris kita dan melangkah dengan perkenanan Tuhan. Ada berkat, saudara, ada berkat yang akan kita peroleh di saat kita menghadapi masalah. Ada 3 bagian yang saya akan sharekan buat kita. Yang pertama, masalah itu mendewasakan kita. Ini good banget ya. Setiap masalah yang Tuhan izinkan kita hadapi itu supaya kita terus bertumbuh ke arah kedewasaan. Ya, dalam kitab Wahyu 3:19 berkata, barang siapa yang kau kasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakan hatimu, dan kata-kata ini good banget, bertobatlah dari jalan-jalan kita yang tidak baik. Ya, jadi masalah itu mendewasakan kita, saudara. Kalau saudara bertemu dalam Tuhan, masalah itu bukan memojokkan kita dan menjatuhkan kita, tetapi oleh perkenanan Tuhan, ya. Alkitab berkata pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi bukan pencobaan biasa, saudara. Bukan pencobaan yang lebih, tapi pencobaan yang biasa. Karena apapun yang engkau lewati itu tidak akan melewati segala kekuatanmu. Karena Bapa ada untuk kita. Karena Bapa berikan kita kekuatan yang luar biasa. Oleh karena itu kita mesti pahami dalam 1 Korintus 10 ayat 13 ya. Saya akan bacakan buat saudara sebentar. 1 Korintus 10:13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Wow, luar biasa. Ya, luar biasa. Setiap firman itu memberikan nafas yang menggairahkan buat kita untuk kita terus maju dan maju dan maju. Pertama, masalah itu mendewasakan kita. Yang kedua, masalah membuat kita dapat melihat kuasa dan kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan buat kita. Yes, masih ingat kisah dalam Yohanes 3:9-3? Ketika Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, Tuhan Yesus berkata bahwa bukan salah siapa-siapa orang ini dia sakit. Ya, bukan salah dirinya atau orang tuanya, tapi karya Allah mau dinyatakan dalam diri orang itu. Jadi waktu kita menghadapi sesuatu bukan berarti Tuhan tidak ada di sana, Tuhan gak lihat kita, saudara. Dia lihat kita, dia tahu kita. Tetapi semua yang kita hadapi, Tuhan berkata bahwa kemuliaannya harus dinyatakan dalam segala sesuatu. Dan di balik itu kalau kita punya respon yang baik, respon positif, kita melihat bahwa segala hal mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi. Ya, are you love God? Apakah saudara mengasihi Tuhan? Yes, kalau kita mengasihi Tuhan, kita percaya semua yang Tuhan izinkan kita hadapi, masalah-masalah itu bukan masalah gitu saudara ya, tetapi itu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, masalah membawa kita ke dalam hubungan yang intim dengan Dia. Ya, kita buka sebentar dalam kitab Ayub, saudara ya. Ini luar biasa. Bagaimana kita mau belajar mengerti panggilan Tuhan, kehendak Tuhan untuk kita tetap eksis di dalam pergerakan-pergerakan Tuhan yang besar. Kita buka dalam kitab Ayub 42 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Oke. Ayub bilang begini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Saat dia hadapi masalah-masalah, pertama-tama dia bersungut-sungut, saudara. Ya. Tapi sekarang dia melihat bahwa di balik masalah, Tuhan sedang membuat dia untuk kembali intim dengan Tuhan.
Sehingga dia berkata, dulu aku kenal Tuhan dari kata orang, bahwa dia penyembuh, aku belum pernah rasakan. Tapi saat aku sakit, aku berdoa, aku rasakan dia penyembuh. Dulu aku dengar dari kata orang, dia pembuat mujizat. He is a way maker. Tapi sekarang saat aku punya problem, aku berdoa, dia buat mujizat. Jadi Ayub merasakan sendiri sekarang, bukan dari kata orang lagi. Dia mengenal dan merasakan sendiri bagaimana Tuhan hadir. Nah, ini sebenarnya kita sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, itu harus menghadapi semua persoalan itu dan merasakan bagaimana Tuhan hadir, bagaimana Tuhan mencampur tangan di dalam hidup kita. Dan itulah kita merasakan bahwa kita mengenal dia, bukan lagi dari kata orang, tapi kita mengalaminya sendiri. Wow, ini dahsyat betul. Nah, sebagai orang percaya kita ditentukan Tuhan untuk jadi emas dan bersinar ya. Dalam Ayub 23 ayat 8 kita baca sebentar Saudara ya. Ayub pasal 23 kita akan baca ayat ini. Ayat 8 sampai dengan ayat ke-10 kita akan baca ya. Oke, haleluya. Ayub 23, 8, 9, dan 10 saya akan bacakan. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana. Atau ke barat, tidak kudapati dia. Di utara ku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Ayat 10, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Ayub ada di dalam sebuah titik di mana dia benar-benar ingin dekat dengan Tuhan. Tapi dia serasanya cari Tuhan ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Artinya dengan semua situasi yang dia lewati, dia berusaha dekat dan cari Tuhan. Tapi sepertinya Tuhan tuh nggak menunjukkan bahwa Tuhan hadir, saudara. Saudara pernah nggak ya dalam setiap kesesakan kita sepertinya berdoa sungguh-sungguh tapi sepertinya belum mendengarkan jawaban Tuhan ya. Tetapi satu hal dalam spiritualnya Ayub, dia berkata apa? Ia tetap tahu jalan hidupku. Seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Ini sebenarnya keyakinan iman kita yang harus kita munculkan. Mungkin saudara sudah berpuasa, sudah berdoa, sudah menyembah, sudah memuji, sudah buat yang terbaik, ya. Seakan-akan nggak ada dosa. Tapi saudara belum melihat jawaban. Mari imani seperti Ayub. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ini adalah ujian bagiku, aku akan timbul seperti emas murni. Wow, luar biasa. Jadi ingat, masalah membawa kita untuk semakin intim dengan dia. Saudara ya, percayalah akan hal itu. Jangan putus asa atau menyerah ketika sedang menghadapi persoalan dan tantangan hidup ini. Apapun itu, saudara percaya bahwa Tuhan akan ada dengan saudara dan dia tidak akan pernah meninggalkan kita semua. Itu adalah bagian dari rencana Tuhan untuk menjadikan kita emas, yaitu anak-anaknya yang memancarkan kemuliaannya. Saya percaya bahwa pagi hari ini saudara dan saya dikuatkan dengan sebuah sedikit rema yang singkat ini, bahwa kita punya iman harus tetap bertumbuh, berjuanglah, bertandinglah, karena kuasa Allah ada pada kita, kita pasti lebih dari pemenang. Jangan pernah menyerah dengan keadaan, jangan pernah membiarkan masa lalumu menggerogoti saudara, tapi biarkan imanmu tetap fokus kepada dia, melangkah dengan dia, dan majulah, jadilah orang-orang yang lebih dari pemenang. Tuhan berserta dengan kita. Terima kasih untuk firman Allah ini. Saya percaya Tuhan bekerja buat kita. Kita berdoa untuk firman Allah. Haleluya. Thank you God, thank you Jesus, thank you Lord. Haleluya. Hamba berdoa Roh Kudus terus bekerja di dalam hati pikiran kami, mengartikan lebih jauh dari apa yang kami baca, dari apa yang kami dengar. Dan hamba sudah sampaikan semua firman-Mu. Selanjutnya Roh Kudus Engkau memperkayakan itu di dalam roh kami semua. Tambahkan kami iman untuk kami semakin maju dan melihat perbuatan-perbuatan yang besar terjadi atas kami. Diberkatilah kami semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Haleluya. Amin, 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 amin.